Baiklah, ibadah syukur Pesta Pelindung dan HUT keempat Wilayah Rohani Santo Mikael kita akan mulaikan. Dan sebelumnya kita akan awali dengan ibadah syukur yang nantinya akan dipimpin oleh yang terkasih Pastor Paroki, Pastor Akir untuk PR. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Saudara-saudara terkasih, kita terundang di tempat ini, hadir di tempat ini untuk bersama dengan wilayah rohani merayakan Pesta Pelindung. Dalam gereja kita, sebenarnya Pesta Pelindung itu bukan pestanya, artinya orang akan mengerti pesta itu berarti makan-makan. Semoga syukur yang dibawa pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami untuk mengingatkan kami bahwa kami bersama menuju kepada kekudusan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan kutipan bacaan kitab suci. Bacaan dari Nubuat Daniel. 1000 kali beribu-ribu orang melayani dia. Aku, Daniel, melihat takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usia itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya,
menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya biasa setiap pesta pelindung atau perayaan pelindung mengingatkan atau suka mengajak, menyentil, merefleksikan satu semangat kecil yang bukan cuma untuk wilayah tapi juga menjadi kekayaan gereja yang bagus juga kalau untuk saya menjadi kekayaan saya. Maka hal yang kecil, Santo Mikael. Santo Mikael ini sebenarnya mesti dilihat dalam tradisi gereja sebagai kesatuan. Karena itu muncul dalam teks kitab suci sebenarnya. Sebenarnya dalam teks kitab suci itu muncul cuma 2 malaikat yang disebut dengan malaikat agung. Orang yang tahu apakah cuma 3 kan tahu. Tapi contoh Gabriel, kemudian Rafael, baru yang terakhir konon ketika terjadi ya biasa legendakan Kristiani muncul di Eropa. Dan di Eropa itu legenda itu seringkali sulit membedakan ini Kristiani atau Yunani. Contoh Zeus. Nah, itu tuh. Siapa yang suka nonton legenda itu, contoh katanya ada surga dan neraka, itu kakak adik bakal lain, anak-anak dari mana itu, kemudian ada Perseus, enggak ada kali bawah ini. Cerita itu, bukan bawah ini cerita, nah itu disamakan ada 3, ada 2 semacam kerajaan yang setan jahat dan kerajaan kebaikan itu Allah. Maka ada yang disebut dengan para pelindung, para pengawal. Mesti sebut 3, jangan cuma sebut 1. Kan orang itu satu kesatuan. Karena punya fungsi yang berbeda. Karena kalau saya mempresentasikan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Rafael itu kan pemelihara. Gabriel itu pewarta kabar baik. Mikael itu disebut pengawal. Arti kata Mikael ada di sini. Bagus ini. Siapa yang sama dengan Allah? Itu pertanyaan sebenarnya. Kehadiran dia mau tanya begini. Siapa yang seperti Allah? Maka yang dia mau katakan bahwa orang yang mau menjadi seperti Allah itulah dosa terbesar. Yang mau menyamai sama dengan Allah. Karena kerendahan hati cuma satu. Itu yang Mikael punya wujud, yakni saya berani membela cuma satu, agar supaya semua orang hanya mengakui bahwa hanya ada satu Allah. Artinya dia harus membuat supaya semua orang cuma percaya pada satu Allah. Artinya Mikael itu menjadi simbol untuk mengingatkan banyak hal. Yang namanya Allah itu jangan main-main. Artinya yang punya simbol kata Mikael cuma satu hal, yakni kita semua menuju kepada Allah. Artinya banyak DP arti sebenarnya dengan kata ini. Kata-kata yang bagus dari pendiri Serikat Yesus.
ad maiorem Dei gloria. Semua cuma demi kemuliaan Allah. Dan itu menjadi tanda kerendahan hati. Kalau saya misa, orang tanya dari siapa misa? Apa motivasi saya misa? Benar, saya mau membuat misa karena ditugaskan. Saya mau misa karena umat minta. Tapi kalau bertanya baik-baik, apa dasar saya merayakan Ekaristi? Cuma satu, ad maiorem Dei gloria. Semua untuk kemuliaan Allah, karena tidak ada yang sama seperti Allah. Dan menjaga itulah Mikael. Maka dia boleh disebut pembela, karena ada banyak disebut pembela iman. Mikael dia sebenarnya boleh disebut pembela yang disebut dengan kerajaan kebaikan. Itu paling setengah mati. Tapi mesti lihat dalam 3 fungsi. Ada yang disebut dengan memelihara, ada yang disebut dengan menyatakan kabar gembira. Masyarakat banyak juga kalau dikasih Astagfirullah itu Mikael tutup supaya nama sama itu di kos. Mikael putar belakang Rafael, angka begini. Kalau kita rencana mau bikin tarekat, mari Yesus berkaki supaya cuma berjalan. Marmuan, so Maria, Yesus, Maria, Yosef. Sedikit juga ada semua itu kerajaan Allah ini. Sampai dia ngomong sudah jelas. Dia pegang itu mana? Yosef tidur atau Yosef berdiri? Kan untuk yang berdiri. Pastor itu Yosef tidur. Teman yang tahu. Sudah Yosef berdiri kita sudah tahu. Apalagi Yosef tidur. Ada kan sepatong tidur. Banyak hal. Tapi itu cuma mengingatkan satu hal. Itu yang saya suka dengan kata spirit. Nah, Mikael. Semua demi kemuliaan Allah. Jadi ketika kita menjadi pelindung di wilayah rohani, pertanyaan kecil, apakah yang saya buat sungguh menjadikan semua umat di sini yakin bahwa semua yang saya buat demi kemuliaan Allah. Karena Dia yang paling tinggi, tidak ada yang menyamai Dia. Maka itu pengurus-pengurus, ketua lah itu, kan ada ketua-ketua, dia ketua pasang untuk kepala skopong dia, karena memang mengingatkan sederhana bahwa dia hanya untuk membantu orang memuliakan Allah. Saya suka dengan kata spirit Mikael ini, dan itu yang ditampakkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan ini bagus diangkat. Bacaan pertama itu berbicara tentang kerajaan surga. Orang semua suka masuk surga. Malah katanya baik-baik dari kapan orang rajin masuk gereja karena masuk surga. Kalau tadi dari kapan orang bawa-bawa bantuan sosial kalau masa puasa, itu jawaban masuk surga. Orang yakin mau masuk. Dan tahu. Orang punya harapan lain kali, orang punya kebaikan untuk hidup surgawi. Itu hebat. Tapi bacaan pertama mau ingatkan sesuatu. Apakah kita boleh menjadi pembela semua yang kita yakini surgawi? Dan itu paling sulit yang disebut dengan pembela atau penjaga. Gampang. Kalau masih komplit kan gampang. Orang disebut pacaran keluarga, orang menjadi penjaga iman. Betul. Dari orang tua. Maka penjaga bukan cuma jaga, tapi bagaimana orang memastikan bahwa dia akan bertumbuh. Itu paling berat. Lebih berat tugas keluarga daripada tugas pastor. Pastor tidak ada anak, dia kurang terima sejadi. Ya, karena itu penjaga paling setengah mati bukan hanya mengawal, tapi memelihara dan sebagainya. Dan itu Mikael mengingatkan yang sederhana. Siapa yang seperti Allah? Artinya saya seperti Mikael, saya mau mengingatkan semua bahwa kita tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kita semua sama pelayan Allah. Terima kasih wilayah rohani Mikael. Nathanael mengingatkan sesuatu yang bagus.
untuk sampai ke sana, Yesus mengatakan satu hal saja. Engkau lihat, inilah orang Israel sejati. Lihat, tepatnya bahasa untuk saya, lihat, inilah iman sejati. Tapi dengan kita, nah ini paling susah. Apa kesejatian menurut Kristus? Dia tidak ada kepalsuan. Ketika saya bilang begitu, kita mesti benih. Sorry, karena kita pun seringkali tidak jujur. Kita menampilkan yang bukan asli karena kepalsuan. Kita seringkali bersama dengan orang, biar laki ini tetap memangnya dia tahu semua. Biar ini soalnya semua tuh bulu-bulu di tahu semua di pekutu ada 5, di Tufara dan 13 di situ. Tetap belum tentu DP isi hati tahu semua. Jadi juga jangan juga bilang orang terbuka, so terlalu gila kalau kita terbuka semua. Kenapa pastor mesti terbuka? Kok kita terbuka-buka begini, Pak mau diberhenti. Itu kita tuh pastoran. Tadi kita pakai kamar terus pakai tapi jangan di pastoran. Kenapa stiker? Iya, buka karena tuh di pinggir begini dah. Kita baru lihat kok kamar kecil malam gitu. Kalau siang kita rasa aman karena kita lihat caparuni. Tapi kamar tuh kita keluar dari kamar dan kali ya harap kembali malah jalan hanut di mana? Lupa di luar, lenggang kangku. Tidak ada apa-apa Pak. Kemarin kita sadar tuh malam begini. Dapat lihat betul dari luar. Kemudian bilang ada biasa yang coba pancing. Aduh jangan saya bangun nih. Dapat penjelasan so bugil bajalan. Tutup stiker aman. Terlalu gila nih kau tuh. Keterbukaan dinilai dengan sebenarnya ada yang menjadi rahasia. Maka kepalsuan bukan menunjukkan bahwa apa semua, tapi yang disebut dengan tanpa palsu. Kita saya membuat sesuatu sungguh-sungguh tulus, dan tulus inilah yang sungguh-sungguh menunjukkan saya asli. Apa yang saya buat memang benar-benar untuk yang lain, itulah asli. Dan bacaan ini menjadi bacaan setiap perayaan naik malaikat, sehingga kalau bertanya spirit kepada umat wilayah gampang, 2 hal. Apakah saya mampu menjadi pengawal, pembela tentang Allah, dan yang kedua, apakah saya di wilayah rohani ini sebagai satu persekutuan sungguh-sungguh membuat semua dengan tulus, artinya tanpa kepalsuan. Kalau ini kita boleh hidupi, maka ini menjadi kesaksian tentang kebaikan Allah sekaligus jaminan yang kita sebut dengan hidup kebaikan. Kita mohon semoga semangat ini yang dirayakan, disyukuri, dapat menjadi semangat bersama dengan umat di wilayah rohani. Mari saudara terkasih, menghidupi Kristianitas tidaklah semudah yang kita bayangkan. Akan kemampuan kita hanya satu pertama, yakni berangkat dari keyakinan kepercayaan kita menuju harapan yang dihidupi dalam kasih. Itulah 3 keutamaan yang kita sebut dengan iman, harapan, dan kasih. Sebelum menuju harapan dan dalam perwujudan, mari saya undang kita pada perayaan ini, kita teguhkan kembali iman kita dengan meneraskan syahadat Pancasila. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang berbuat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga dan disebelahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pasti dia akan datang mengadili hidup yang mati.
kepercayaan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita berdoa untuk persekutuan wilayah hari ini. Semoga Allah menyertai setiap keluarga dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dan dalam rasa syukur yang mereka panjatkan. Sungguh harapan-harapan baik mereka sebagai satu persekutuan umat dapat semakin terwujudkan. Semoga mereka dianugerahi dengan semangat kasih untuk mampu menjadi pelindung, pembela kebenaran iman di tengah-tengah hidup keseharian mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para pengurus yang dipercayakan untuk menjadi gembala, menjadi pemelihara persekutuan umat ini. Semoga mereka sungguh melaksanakan semuanya dengan hati yang tulus demi untuk kemuliaan Allah, sehingga mereka dapat mengantar begitu banyak orang sungguh dapat merasakan dan percaya kepada kebaikan Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga ingat untuk anggota keluarga wilayah rohani ini yang sedang mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam hidup, memperjuangkan kebersamaan. Semoga Allah menyertai mereka, senantiasa diteguhkan, disertai untuk dapat menemukan hal-hal yang baik, dengan selalu percaya bahwa Allah tetap setia kepada mereka. Marilah kita mohon. Akhirnya kita ingat semua anggota umat wilayah rohani ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, khususnya yang atas caranya masing-masing telah berjasa membangun, mendiri, merawat persekutuan ini, dan yang bisa dilanjutkan sampai saat ini. Semoga Allah berbelas kasih mengampuni dosa mereka. Semoga amal baik, khususnya membangun persekutuan yang telah mereka buat sepanjang hidup, dapat menjadi silih atas dosa mereka, sehingga mereka diterima dalam hidup sertanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua harapan, syukur, doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami seperti pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kepadamu kami bersama dengan umat-Mu di wilayah rohani ini menyampaikan syukur dan pujian untuk rahmat pelindung malaikat agungmu Mikael. Semoga apa yang kami hadirkan ini dapat menjadi persembahan syukur kami. Semoga syukur yang kami bawa ini dapat menjadi tanda iman kami kepadamu. Semoga iman yang kami wujud nyatakan hari ini semakin menguatkan persekutuan kami, sehingga kami bersama-sama dapat menjadi saksi kebenaran dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam karya keseharian kami. Berkenanlah menerimanya semuanya, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia, sehingga kami kelak dapat menjadi orang-orang yang dipersatukan bersama para kudus demi keselamatan semua orang, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu dalam cita yang mulia, berjiwa perwira, berpadu teguh dalam keragaman, girau rukun dan damai, giat mencinta dan mengemban
dasar pembangunan, mari kita galakan. Bina kreasi agar berprestasi dan semangat juang tinggi. Santu pembela perkasa Mikael, hulu barang surga doakan wilayah kami, ciptakan pahlawan utama. Santu pembela perkasa Mikael, hulu balang surga doakan paroki kami, ciptakan pahlawan utama. Santo Mikael, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Silakan duduk kembali. Dan atas nama pengurus dan umat menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Angki Runtu PR yang telah memimpin ibadah syukur Pesta Pelindung dan HUT keempat wilayah rohani Santo Mikael. Semoga segala tugas pelayanan dari Pastor akan selalu diberkati Tuhan dan membawa kita semua ke jalan yang benar. Amin. Kita akan melihat bersama-sama Ketua Wilayah bersama pengurus DPP dan Pastor Paroki akan memasang lilin angka 4 hari ulang tahun Wilayah Rohani Santo Mikael. Torang bayarnya dulu supaya dong soalnya gugup. Rupa Soto Fore di ketua kalian ya. Soto Fore sedang pegang lilin, so mau mati nih lilin. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga ya. Lilin telah menyala. Sebelum lilin ditiup, disilakan ketua pengurus inti untuk berdoa. Make a wish. Mari kita berdoa dan izinkan kami pengurus inti akan berdoa doa Santo Mikael. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jerat-jerat setan. Kami berdoa dengan rendah hati. Semoga Allah mengertinya. Ya yang penerima menerima pasukan pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam api neraka setan dan roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia untuk merusak jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiup lilinnya, sama-sama tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh, karena nyada piring dengan pisau berarti yang mau potongin. Disampaikan terima kasih kepada DPP yang sudah mendampingi pengurus wilayah rohani, dan disilakan duduk kembali Pak Agus dan Pak Romi. Pengurus inti dan pastor masih berdiri, belum duduk pastor. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengurus inti akan menyerahkan hadiah. Kita hanya mau bilang cenderamata, hadiah. Karena tadi pastor singgung-singgung terus kaos. Nah sekarang kawan pengurus inti mungkin mendapat kos. Ternyata ada pastor. Ini direncanakan. Memang orang harap waktu pembentukan pastor paroki, pemekaran dari paroki Yesus Gembala Baik, kita terima itu harap Pastor Angki yang jadi pastor paroki waktu lalu, jadi pembicaraan hangat di wilayah rohani. Ya, ini tidak direncanakan. Mungkin malaikat Santo Mikael dan Roh Kudus bilang kasih Pak Pastor Angki. Oh masih di sini. Bapak Pastor, minta maaf. Terus sudah lihat DP ukuran berapa? Yang penting pastor senang dengan hati yang kita tahu pastor DP ukuran M. Kasih juga. Cocok kita gunting. mana-mana. M pastor DP ukuran. Buka supaya pastor dapat lihat.
pas Pastor punya masih ada. pakai siaran gitu. Masanya sesudah ini, sesudah Buka. Kaki Anda buka sama tuh R buka, bapak tukar. Anda ini tuh M apa ya pakai M Pak. kita salah-salah baku tukar. Anda pasti tuh. Ini apa Pak Pastor? Melar. Tak masalah. Ini bagus DP itu. Bro, agak. Besar. Mau taruh Gabriel dengan Rafael, mar nanti pastor taruh sendiri jadi diberikan. Kami hormati, kami kasih dan banggakan Pastor Paroki, Pastor Sangkiruntu, TR, rekan DPP Inti, Bidang 1 Bapak Agus dan DPP Pleno yang hadir pada siang hari ini. Sangat istimewa dan secara khusus kepada pengurus wilayah rohani Santo Mikael yang merayakan Pesta Pelindung pada hari ini, dan juga secara khusus kepada tuan rumah keluarga Toron Rikliwe. Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi memang Bu Alca tawarkan sambutan, kita bilang bagus tuh karena kondisi lagi menurun. Jadi hari Kamis pas datang ikut Monef bidang, hari Jumat ada bajalang memang dengan Pastor Paroki, tapi bukan karena bajalang itu Komsaki. Kemudian malamnya hari Jumat itu kita bauru biasa di tunanetra dan pulang menggigil. Nah, kemudian kebetulan istri itu lengkap obat-obatan, maka konsumsi obat. Tapi hari Sabtu itu memang KO cuma di rumah, maka tidak hadir di acara Pesta Pelindung Lorenzo Ruiz yang diadakan di Ranwangko. Tapi syukur tadi antara pikir-pikir masuk gereja atau nyanda, nah ini kesempatan memasuk karena juga Pastor Paroki yang pimpin, mesti sebenarnya baku dapat nih Pastor Paroki karena Pastor Paroki semua lupa tapi bukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, wilayah rohani Santo Mikael ulang tahun ini yang keempat, tapi semua mengalami berapa pemekaran tuh? 3. Jadi ini pemekaran yang ketiga, dan Pastor Pak Oce dari semua ketua-ketua wilayah rohani, 16 wilayah rohani adalah ketua yang melanjutkan, termasuk yang di Elizabeth, Bu Ina. Cuma waktu itu Bu Ina menggantikan dan kemudian terpilih. Berarti Pak Oce ini dari Santo Mikael tetap mempercayakan sebagai pelindung dari wilayahnya rohaninya untuk maju berkembang, untuk mengoptimalkan atau membuat wilayah rohani Santo Mikael walaupun dimekarkan tetap eksis. Dan memang terbukti sampai saat ini wilayah rohani ini walau dimekarkan tetap eksis. Walaupun yang lalu-lalu seperti biasa kalau ada pemekaran betul ada paling masalah personal yang bertukar atau masalah aset, tapi semua sudah diselesaikan kan Wajib. Untuk wilayah rohani staf pengurus kiranya senantiasa tetap eksis sama dengan ketua. Dan tadi ada menyanyi lagu Santo Mikael dan tapi apakah semua so hafal atau yang lain? Yang paling hafal Bu Alce. Dan ini sangat baik karena kita tanya di samping kiri kanan Pak kita yang ketua wilayah, so ada lagu mau di wilayah rohani yang cuma tak tahu, berarti baru Santo Mikael yang ada lagu. Dan saya kira itu saja karena lebih banyak tadi diulas oleh Pastor Paroki. Kami
menyampaikan semoga wilayah rohani Santo Mikael menjadi pelindung keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohaninya, dan juga jadi pelindung dengan wilayah rohani yang di luar, menjadi pelopor, penjaga. Karena supaya nama pelindung lebih terasa. Tadi Pastor bilang sebenarnya mesti ada 3 kan, ada satu keutuhan. Jadi Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Mungkin kalau setahun pertama pakai nama Mikael, tahun kedua Rafael, supaya tetap hidup itu kan maksud. Demikian kami sampaikan profisiat kepada seluruh pengurus dan anggota wilayah rohani Santo Mikael. Semoga eksis sebagai wilayah rohani dan juga mendukung kegiatan-kegiatan di paroki dan kegiatan lainnya di luar paroki. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Romi Humokor, mewakili bidang 2 organisasi kaderisasi. Dan saat ini sambutan yang terakhir kita akan dengarkan dari Ketua Wilayah Rohani. Tak kira sih, jadi tahaga dulu. Ketua Wilayah Rohani. Yang saya hormati dan kasih Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Angki Runtu. Kita sudah kenal lama, Mas Pastor baru kenal Pak kita ini hari siang ini. Yang posisinya sebagai ketua wilayah. Dan yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pastor Paroki. Di sini ada Bapak Agus sebagai seksi di bidang kerohanian, Bapak Romi Humokor sebagai korbit bidang 2, Pak Marcel sebagai seksi liturgi, dan juga ada Koben bidang kerohanian, dan rekan-rekan lain dari DPP. Yang saya hormati juga rekan-rekan pengurus wilayah rohani, ketua-ketua wilayah, dan ada juga beberapa pengurus yang ada, sekretaris atau ada benar yang hadir. Dan yang saya hormati dan lebih saya kasihi, umat wilayah rohani Santo Mikael, yang pada kesempatan ini senantiasa selalu hadir dalam kebersamaan. Tadi pagi Bendahara bilang, ketua kasih sambutan nih. Terus terang, selama kita jadi ketua wilayah dari tahun 2021 kalau nggak salah itu, ya bukan nggak salah, pasti 2021 sampai sekarang, baru hari ini kita berdiri di hadapan umat mau suruh bikin kata-kata sambutan, nyampaikan kata-kata sambutan. Tadi pagi kita berharap pasek atau wakil ketua, cuma Ibu Bendahara bilang wakil Jo yang kasih ucapan terima kasih kata. Pasek dan sudah pasek doakan supaya ketua wilayahnya tak gugup. Kalau tadi ini besok lagi, kita so siap panjang kali lebar, ada kira-kira 3 halaman, so kita mau kata-kata sambutan, malu ya. Dapat teguran dari seksi liturgi. Di motor dalam perjalanan ke gereja tadi, dia bilang, nggak usah panjang kali lebar, nggak ada kasih kata sambutan. Apalagi nggak baru kali ini. Tapi iya, memang tuh 3 tahun berjalan kan, orangnya bikin acara pesta pelindung seperti ini di rumah. Biasa cuma di gereja kan, antar-antar bantuan dan bikin misa di gereja, Pastor. Karena kebetulan hari biasa aja, karena pas kita juga nggak bisa hadir karena pekerjaan. Di momen yang tahun keempat ini ada momen bagus. Jadi Ibu seksi liturgi, kita punya istri sendiri, Pastor. Kita boleh mau kasih sambutan supaya dia tadi lah. Kalau di depan umat ada sedikit gugup,
Marna itu bilang sudah. Yang penting yang aneh-aneh yang bilang kita mau lari dari acara, tebang jangan memang. Cuma yang boleh menguatkan kita dengan pernikahan. Kalau kita nak lupa. Ya, sekedar saja selingan itu pastor. Artinya begini. Dengan mengingatkan itu, tadi juga sampai di gereja, sampai di sini juga, pastor sudah banyak memberikan ya penjelasan wejangan buat kita mengenai Santo Mikael. Ya, orang tahu bersama sama yang pastor bilang tadi, Santo Mikael bukan manusia, bukan orang kan. Dia malaikat yang diciptakan pastor atau langsung jadi begitu. Diciptakan oleh Allah untuk orang. Orang tahu bersama, pastor bilang tadi, hari Minggu ini juga ternyata orang merayakan pesta pelindung malaikat agung, bukan cuma Santo Mikael, tapi juga ada Santo Gabriel dan Santo Rafael. Yang pastor bilang tadi, Santo Mikael berarti siapakah yang melawan? Siapakah yang seperti Allah? Jadi suatu pertanyaan buat orang, dan tidak bisa sembarang juga orang menjawab, dan orang tidak mampu menjawab karena orang otak ini manusia cuma besar seperti kue apel, tidak dapat mampu mengilhami apa yang Allah pikirkan. Cuma Allah yang mampu mengilhami apa yang manusia pikirkan. Seperti itu. Jadi pesta pelindung hari ini bagi saya pribadi menjadi momen ya terkesan juga buat saya untuk tetap kuat, untuk tetap bersandar kepada Allah lewat perantara Santo Mikael. Artinya minta pertolongan supaya dikuatkan. Kalau mau bilang jadi ketua wilayah itu mudah, tidak mudah. Banyak tantangan. Kita baru-baru ini ada sedikit curhat pastor. So 3 pastor kita dapat bilang, kita bilang boleh jauh, cukup 1 periode aja. Ya, terakhir juga kita sempat sampaikan Pak Pastor rekan, tapi kita juga sempat sampaikan kalau boleh ganti akan dulu. Bukan berarti kita tidak mampu untuk menjadi pelayan, tetapi kita pikir waktu untuk menyesuaikan. Kita sangat terkesan waktu orang ada rapat pengurus, rapat pertanggungjawaban, evaluasi, dan juga perencanaan untuk program di periode 25. Pastor bilang, situ kita sempat terkesan. Kalau ada ketua-ketua wilayah yang mau mengundurkan diri, boleh. Ada Pak kita, berlutut di muka Sakramen Maha Kudus. Nanti kita doakan supaya Tuhan cepat panggil, kata Pak Dia. Seperti itu. Pak Ketua wilayah. Itu menjadi juga bukan, artinya kita juga kembali teringat sama yang Pastor bilang, masuk surga, orang harus berbuat baik. Jalan panggilan ini sebagai pelayan, ya itu menjadi panggilan juga buat saya dan rekan-rekan mungkin untuk teringat buat orang mesti berusaha supaya dapat tiket masuk ke surga. Ada kesalahan yang saya pribadi perbuat, itu manusiawi. Tetapi orang harus kembali kepada pertolongan Tuhan lewat pelindung saya pribadi juga, Santo Mikael, malaikat agung. Kalau ketika saya tidak mampu, kita sedikit curhat, selalu berdoa kepada Santo Mikael, baik secara pribadi maupun keluarga. Seperti yang doa tadi saya berdoa di waktu kue ulang tahun itu, awalnya memang sekedar hafalan saja bagi saya pribadi, tetapi ketika saya hayati ternyata membantu saya juga. Ketika saya mengalami ya kejahatan dan jerat-jerat si iblis, saya selalu berdoa, bukan selalu, saya teringat saya berdoa
Dan hampir setiap hari saya dengan keluarga, istri saya dan anak selalu berdoa itu, Pastor. Artinya bukan supaya Allah mempermudah orang untuk menjalani hidup ini, tetapi bagaimana saya dan keluarga merasa dikuatkan untuk menjalani hidup ini, baik dalam suka dan duka. Seperti itu. Dan kiranya juga ya terutama umat wilayah rohani, saya sedikit agak keras juga dalam soal beribadah maupun dalam kehidupan di gereja hari Minggu. Kita selalu ingatkan. Sebenarnya Pastor bilang tadi, ya bukan for kita berdiri, tetapi demi kehendak Allah. Tuh. Sekali lagi, ini yang di depan baliho ini ada pergulatan yang turun membaking DPT apa? Mari kita bilang tulis seperti ini. Siapakah yang seperti Allah? Baru di bawah, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jerat-jerat setan. Semoga kita semua, bukan cuma orang umat wilayah rohani, tetapi juga orang semua umat wilayah yang ada di paroki, senantiasa diberikan perlindungan untuk orang melawan kejahatan dan jerat-jerat setan dalam kehidupan kita sebagai umat wilayah. Dan sekali lagi saya bersama umat wilayah rohani menyampaikan terima kasih Pastor so banyak wejangan masukan. Sebenarnya ini pesta pelindung di hari ulang tahun torong merangkaikan dengan torong program kerja tuh tahun 2024 Pastor. Ini tahun ini tentang sosialisasi pelindung wilayah rohani. Cuma ya budget tidak mencukupi Pastor. Jadi dan minta maaf Pastor. Ini acara ini yang membuat orang pakai swadaya umat, yang tidak pakai dikas wilayah. Terima kasih semua umat. Orang ada 17 kakak Pastor, ada 58 orang jiwa. Semua bekerja sama dengan baik. Jadi saya merasa diringankan Pastor. Jadi terima kasih sekali lagi semua dan terlebih kita yang hadir di sini. Biar bukan trompet pelindung ada umat lain. Ini Pastor bilang, ya ini jadi pelindung semua umat Katolik universal. Seperti itu, terima kasih Pastor. Satu dalam cita yang mulia, berjiwa perwira, berpadu teguh dalam keragaman, girang rukun dan damai, giat mencinta dan mengemban ilmu, bertakwa kepada Tuhan, santun pembela perkasa Mikael, ulu balang surga doakan, Suradikara ciptakan pahlawan utama, maju berdiri bahu membahu dalam cinta nan tulus, disiplin rapi dasar pembangunan, mari kita galakan, bina kreasi agar berprestasi dalam semangat juang tinggi, santun pembela perkasa Mikael, ulu balang surga doakan wilayah kami, ciptakan pahlawan utama, santun pembela perkasa Mikael, ulu balang surga doakan paroki kami, ciptakan pahlawan utama. Kami atas nama
umat wilayah rohani Santo Mikael menyampaikan terima kasih terutama kepada Bapak Pastor Paroki yang sudah merelakan waktu mengiyakan undangan kami, dan juga terima kasih kami kepada pengurus DPP Paroki yang boleh hadir, serta ada ketua-ketua wilayah rohani yang boleh hadir. Untuk itu semuanya kami sampaikan banyak terima kasih, karena ini jam 12 Pak. Jadi kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Sekali lagi kami umat wilayah rohani Santo Mikael menyampaikan terima kasih banyak kepada para undangan yang telah merelakan waktu untuk datang bergembira bersama wilayah rohani kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, umat yang terkasih, bahkan para undangan yang hadir siang hari ini, kita akan masuk dalam Ramatama. Dan sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang ada di hadapan kita, kita akan awali dengan doa makan yang nantinya akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Marcel Kamto. Kepada Bapak disilakan. Hai Bapa dalam surga, tiliklah anakmu, berkat-Mu kami minta, berikan apalah di seluruh dunia, berilah nikmat apalah, berilah nikmat apalah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Maha Kudus dan Suci ya Tuhan, atas semua berkat kasih karunia yang Engkau limpahkan ke atas kami pribadi, keluarga, maupun wilayah rohani dan paroki. Karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu lewat hari ulang tahun wilayah rohani Santo Mikael, maupun lewat pesta pelindung yang bersama-sama kami syukuri di siang hari ini. Semoga berkat doa-doa kami melalui Bapak Pastor tadi, kami pun dikuatkan untuk saling mengasihi, saling membagi, dan saling melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk itu ya Tuhan, atas sukacita bersama ini, bersama wilayah rohani dan kami para undangan, kami akan menikmati berkat-Mu lewat santap kasih di siang hari ini. Berkatilah hidangan ini, berkatilah kami semua. Semoga daripadanya kami boleh memperoleh kekuatan baru, kesehatan, dan sarana bagi kami untuk kami dapat melaksanakan tugas perutusan dan pelayanan kami masing-masing setiap hari. Dan kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk mereka semua sesama kami yang tidak menikmati seperti kami di siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menggerakkan hati semua orang yang memiliki kemampuan berkecukupan untuk bisa melihat kekurangan sesama kami yang ada di sekitar kami. Semoga santap kasih di siang hari ini mengingatkan kami akan janji Putra-Mu bahwa kelak Engkau akan mempersatukan kami dalam kerajaan-Mu untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus di surga. Ungkapan syukur sekaligus doa dan permohonan ini kami unjukkan kehadirat-Mu Maha Kudus dan Suci dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bertahta bersama dengan dikawal Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.